Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore. Majelis kita semua, menarik sekali ketika kita bicara mengenai kondisi muamalah pada zaman Rasulullah, kemudian juga kita sandingkan dengan kondisi muamalah hari ini yang tidak lain tidak bukan adalah Al-Quran menjadi sebagai salah satu landasan yang paling mendasar, tidak hanya memandang bagi zaman dahulu tapi juga zaman kekinian hari ini yang kemudian juga begitu banyak teknologi yang kemudian kian canggih. Kita ketahui memang di dalam Al-Quran ini tidak hanya membahas seputar sejarah, tidak hanya membahas seputar hukum begitu, tapi juga ada beberapa perintah yang kemudian juga dirasa menjadi sebagai salah satu landasan bagi umat muslim untuk bisa mengelola berbagai hal. Salah satunya bicara mengenai keuangan, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bicara mengenai menabung, tadi sempat kita singgung sedikit. Adakah kiranya di Al-Quran untuk kemudian juga kita menabung? Ya, terima kasih. Saya coba mengutip ayat yang lain dulu. Aqimus shalah wa atuz zakah wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah Ta'ala menyampaikan dalam ayatnya, dalam firman-Nya ya, aqimus shalah. Nah, tapi di sana tidak dijelaskan sholat apa saja, kemudian rakaatnya berapa saja, itu tidak dijelaskan. Yeah. Nah, makanya fungsinya Rasul itu adalah menjelaskan ayat itu. Oh, ternyata sholat subuh 2 rakaat, sholat asar 4 rakaat, zuhur 4 dan sebagainya. Itu beliau yang menjelaskan akhirnya. Begitu juga yang lain-lainnya. Nah, barangkali secara bahasa terkait dengan menabung itu ya tidak kita temukan dalam Al-Quran ya. Tapi ada sindiran-sindiran barangkali seperti itu. Sebagaimana yang kita temukan dalam ayat Al-Hasyr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanjur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang beriman, bahwasanya perlu kita mempersiapkan diri untuk esok hari. Nah, artinya apa? Karena kita kehidupan ke depan itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Barangkali kita sehat saat ini, ke depannya sakit, belum tentu, ya, belum tahu lagi gitu ya. Artinya kita perlu menyiapkan kesehatan diri dari sekarang. Barangkali 10 tahun ke depan kita menjadi tidak berdaya lagi, akhirnya ekonomi kita tidak mapan gitu ya. Artinya kita harus mempersiapkan dari sekarang ekonomi kita, bagaimana sekolah anak kita, bagaimana biaya hidup keluarga kita dan sebagainya. Itu kita harus persiapkan dari sekarang ya. Nah, itu secara tekstual tidak ada menyuruhkan menabung, tapi untuk mempersiapkan diri ada. Nah, kalau kita kembali lagi kepada Quran surah An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law tarakuna min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim, takut kepada mereka akan kelemahan, lemah. Jadi kita diharapkan jangan meninggalkan keturunan kita dalam keadaan lemah. Nah, lemah di sini kan umum sekali. Lemah apanya? Lemahnya tenaganya. Kalau memang tenaganya lemah, ya perlu kita beri nutrisi agar kuat. Terus apa lagi? Lemah imannya, berarti kita harus mendidik dia secara agama. Terus apa lagi? Lemah secara finansial, artinya kita harus menyiapkan dia usaha agar dia nanti ke depannya tidak lemah dalam secara ekonomi ya. Kita siapkan sawah, kita siapkan ladang, kita siapkan bisnis atau usaha agar apa? Tidak dalam keadaan lemah secara ekonomi. Nah, ini kalau konteksnya fikih muamalah ya. Kalau konteksnya kesehatan barangkali ya tadi sehat jasmani ataupun rohani mereka ya. Nah, jadi secara tekstual mengatakan bahwa harus menabung itu tidak ada, tapi kekhawatiran itu yang harus kita harus kita sirnakan agar tidak menjadi problematika kita ke depannya. Nah, barangkali ada satu ayat lagi barangkali yang agak tepat nih kalau kita mencoba mengkaji menelaah secara mendalam terkait dengan surah Yusuf ya. Ayat 47, 48, 49, 3 ayat itu. Jadi sebelum masa paceklik datang, itu Nabi Yusuf sudah berkata kepada kaumnya, ayo makanan gandum yang ada ini jangan dihabiskan semuanya. Silahkan Anda makan tapi sebagian saja, cuman sebagian harus digudangkan ya. Kenapa? Karena nanti akan datang 7 tahun masa paceklik, tanah tidak subur, bercocok tanam pun juga tidak mau tumbuh. Itu kita persiapkan 7 tahun sebelumnya. Nah, akhirnya
kaumnya mencoba mengikuti apa yang dianjurkan oleh Nabi Yusuf itu. 7 tahun lamanya mereka gudangkan. Nah kemudian ketemulah 7 tahun yang masa paceklik tadi itu. Nah akhirnya mengambil makanan dari gudang itu. Nah selama 7 tahun kemudian tahun ke-8 alhamdulillah hujan turun lagi dan bisa bercocok tanam dan mereka bisa hidup dengan sejahtera. Nah itu barangkali yang kita temukan dalam ayat. Jadi tidak secara menabung tidak ada kata-kata menabung, tapi mempersiapkan diri untuk ke arah ke depan itu ada. Ya, mempersiapkan diri supaya kita tidak tidak dalam keadaan kelaparan, tidak dalam keadaan lemah dan sebagainya. Nah itu mungkin bahasa sindiran saja ya, kias itu ya. Baik. Kias. Dan kalau kita bicara mengenai kondisi hari ini, banyak sekali orang yang kemudian juga memiliki prinsip begitu ya. Ketika mendapatkan rezeki, kemudian juga dihabiskan serta-merta untuk kemudian juga ketika hari esok ada saja Allah yang menjamin kondisi seperti itu. Nah, sejauh mana sebenarnya itu dibenarkan dalam kondisi kita hari ini, Pak? Mengingat Nabi Yusuf saja tadi sudah memperkirakan bahwa akan ada musim yang kemudian juga sangat dirasa sulit, bahkan kemudian juga dari segi makanan dan lainnya kemudian juga sudah dipersiapkan. Oke, memang rezeki itu tidak kemana kata orang ya. Ayam saja yang tidak punya otak itu kalau keluar pagi, sore itu salah perutnya kenyang, ya dalam keadaan kenyang. Itu ayam, ayam yang tidak punya otak keluar keluar pagi, kembali sore kenyang. Nah, bagaimana dengan manusia yang punya otak? Artinya lebih daripada ayam. Nah, tidak hanya sekedar cukup untuk mendapatkan makanan untuk hari itu, bahkan untuk 5 hari, 1 minggu, sebulan ke depan harapannya seperti itu. Nah, jadi pendapatan dia itu sebenarnya lebih banyak daripada pengeluaran per harinya. Nah, harapannya dengan banyaknya pendapatan itu, maka layaknya lah untuk ditabung. Karena kehidupan kita itu bukan saja untuk memenuhi kebutuhan perut ya, kita masih banyak lagi hal-hal yang kiranya perlu kita lakukan. Kalau kita mengacu kepada rukun Islam yang ada 5 itu, kita perlu naik haji. Ya, itu kan tidak sedikit biaya yang digelontorkan untuk menunaikan ibadah haji itu. Artinya kita perlu menabung untuk haji itu. Begitu juga zakat. Ya, kita jangan hanya memikirkan perut kita juga harus memikirkan orang-orang yang terlantar, orang yang minta-minta. Nah, dengan itu kita perlu menabung. Harta kita banyak, kita bisa berzakat, bisa memberantas kemiskinan atau fakir miskin itu. Nah, jadi tidak salahnya kalau kita mendapatkan penghasilan itu kemudian sebagian kita tabung. Itu tidak salahnya. Nah, mungkin ini bicara mengenai langkah secara ekonominya karena Pak Lutfi juga menjadi bagian dari orang ekonomi. Kalau kita bicara mengenai memang disarankan tidak secara serta-merta langsung disuruh untuk menabung, tapi untuk kemudian tadi juga ada istilah lain dalam hal ini. Tapi kalau dalam kondisi di mana seseorang memiliki pendapatan yang sebenarnya cukup berkesesuaian dengan pengeluarannya, Pak. Jadi antara pendapatan dan juga pengeluaran ini terkadang menjadi hal yang cukup sulit untuk bisa ditabung terkadang. Nah, dengan kondisi seperti ini bagaimana cara untuk sedikit banyaknya sebagai seorang muslim mensiasati akan hari esok dengan adanya menabung tapi di tengah kondisi keberhimpitan yang terjadi? Kalau kita coba merasakan kehidupan kita dari awal ya, saya pribadi barangkali ya, dulu waktu pertama kali meniti kehidupan berkeluarga barangkali ya, uang gaji itu yang katakanlah 1 juta ke bawah itu cukup untuk suami istri. Kemudian uang 2 juta gaji gitu ya, cukup juga. 5 juta cukup juga, sekian juta cukup juga. Artinya apa? Banyak ataupun sedikit yang kita dapatkan itu sebenarnya cukup. Ya, tinggal bagaimana kita mengelola keuangan kita itu. Atau dalam bahasa ekonominya manajemen keuangan itu ya. Jangan sampai pendapatan pengeluaran itu lebih besar dari pendapatan. Istilah peribahasa itu besar pasak daripada tiang. Nah, oleh karena itu kita perlu mensiasati bagaimana supaya sebisa mungkin mensiasati pendapatan itu harapannya lebih besar daripada pengeluaran. Jadi kalau pendapatan 1 juta ya pengeluaran 900, 800 itu lebih baik. Sisanya bisa kita tabung. Jadi tinggal kembali kepada diri masing-masing saja lagi bagaimana memanage uang itu. Jadi banyak habis, sedikit pun juga habis. Ya, kadang memang seperti itu yang menjadi permasalahan dalam kondisi kita hari ini. Tapi setidaknya mungkin dari hal tersebut kita terus belajar bahwa
sejauh mana kita memetakan yang mana berbentuk kebutuhan, yang Nah, mana iya. berbentuk keinginan. Primer, sekunder itu bikin ya, tersier itu yang perlu kita pilah-pilah itu ya. Oke, nah kita nanti akan bicara mengenai lembaga atau kemudian juga sebagai lembaga keuangan. Dalam hal ini kan banyak sekali yang hadir di tengah-tengah kita. Ada bank, ada kemudian juga asuransi dan lain sebagainya. Kita nanti akan bahas itu sedikit dan kesimpulan berkaitan dengan tema kita pada hari ini tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.